Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen cerita enaknya ya menggunakan oli mesin Mesran SE40 yang sudah campur minyak goreng, sudah campur satu revitalization, satu SGR, satu tulisannya XADO ya. Jadi penulis itu kalau rekomendasi oli ya, kalau sekarang biasanya Mesran B40 campur 10% minyak goreng. Ini rumus aman ya, bukan berarti rumus ideal. Jadi kalau yang namanya oli itu nggak bisa niru orang lain, harus disesuaikan masing-masing, harus disesuaikan daerahnya, harus disesuaikan cara pemakaiannya. Yang pakainya pendek-pendek ya beda dari yang jarak jauh, yang pakainya pelan ya beda dari yang pakainya ngebut. Fokus orang pun beda-beda. Ada yang fokus ingin performa, ada yang fokus ingin halus. Dan sayangnya antara performa dan halus ini tidak bisa jadi satu ya. Orang harus memilih salah satu. Kalau mau performa contohnya ya, maka opsinya adalah Mesran SE40. Kalau pingin halus, Mesran B40. Kenapa kok bisa gitu? Karena yang Mesran SE40 itu aditifnya tidak sebanyak yang Mesran B40. Sehingga kalau pakai Mesran SE40 yang tanpa huruf B di botolnya, maka tenaga jadi bisa keluar. Aditif lebih minim itu malah tenaga bisa keluar. Aditif yang penulis maksud ya aditif deterjen dan aditif anti aus ya. Kedua aditif ini akan sangat mempengaruhi kebersihan ruang bakar. Ketika ruang bakar kotor, tenaga nggak bisa keluar. Ketika ruang bakar bersih, tenaga bisa keluar. Jadi kalau ada yang ngomong pakai Mesran B40 nggak enak, berat. Nah beratnya bukan karena berat terlalu kental olinya seringnya ya, tapi karena berat tenaga nggak bisa keluar. Kenapa? Karena aditif yang banyak itu akan mengganggu proses pembakaran. Ya sama seperti standar yang baru-baru ini. Kan standar yang baru-baru ini, yang API SP, yang API CK, yang standar ACA berapa itu kan beberapa merekomendasikan yang low subs, low sulfated ash, fosfor, sulfur. Dan fosfor dan sulfur ini berkaitan dengan berapa banyak aditif olinya. Karena aditif itu seringnya merupakan molekul yang mengandung sulfur dan fosfor. Low subs artinya kandungan aditifnya sedikit, terutama dari aditif anti aus ya. Sementara itu aditif deterjen kemungkinan masih nggak dikurangi ya, karena kebutuhannya tetap. Cuma kan kalau untuk standar terbaru kalsiumnya yang dikurangi. Tapi secara keseluruhan ya, ada yang menjelaskan bahwa resep yang terbaru ini justru menghasilkan performa mesin yang lebih baik. Kenapa? Ya karena salah satunya kandungan aditif yang lebih berkurang itu membuat tenaga bisa lebih keluar. Nah soal halus ini juga ya
anu ya, rumit ya, karena halus itu tiap mesin bisa beda-beda ya, kebutuhan mesin beda-beda. Karena halus itu untuk mencapai halus artinya adalah mengurangi terjadinya gesekan antara logam dengan logam. Ya tentu juga bisa terjadi karena beradunya logam dengan logam. Biasanya soal kelidukan gitu ya. Jadi antara tipe gesekan dan tipe beratuknya komponen mesin itu harus dibedakan. Pakai oli encer itu yang boleh terjadi adalah keledukan nih, kelidukan, kritik-kritik atau yang suara adunya itu yang boleh meningkat. Yang nggak boleh terjadi itu adalah suara asak-asak, suara seperti di amplas. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Jadi walau orang ngomong pakai oli encer itu lebih kasar, jangan sampai yang terjadi adalah suara asak-asak, kemerasak gitu ya, suara seperti di amplas. Itu nggak boleh terjadi, itu harus dihindari. Jadi kalau milih kekentalan seperti itu. Nah, pilihan oli dalam memilih oli itu terutama ya, yang pertama adalah kekentalan. Kekentalan yang pas akan menghasilkan performa yang paling ideal. Dan kekentalan ini yang dibutuhkan oleh kendaraan itu bergantung pada banyak hal. Jadi nggak bisa diomongkan kendaraan tahun segini kekentalannya butuh segini. Nggak bisa ke kendaraan misalnya 5 tahun lalu harus pakai kekentalan segini. Kendaraan sudah umur 10 tahun kekentalan harus segini. Nggak bisa seperti itu. Dan salah satu faktornya ya dari sisi suhu atau temperatur sekitar. Kalau makin panas, olinya butuh makin kental. Kalau makin dingin atau dingin sekali, olinya ya butuh encer. Karena oli encer itu mengacu pada berapa kentalnya sih pada suhu tertentu. Padahal sebenarnya oli encer ini misalnya di suhu yang 0 derajat itu kental sekali, jauh lebih kental daripada oli yang diketahui kental ya pada suhu ruangan 30 derajat Celcius. Jadi orang banyak yang nggak tahu ya, bahwa perubahan kekentalan oli itu besar sekali. Balik lagi ke soal oli dan kekentalan ya, penulis sudah lupa ngomong apa tadi. Mungkin beredar ya resep 311, resep proporsinya meseran SAE 43, meseran B41, minyak gorengnya 1. Ya boleh ya, silakan. Tapi menurut penulis sih baiknya kalau soal resep itu coba dicari yang ideal yang mana. Karena ada yang orang yang butuh kental, ada yang butuh encer, ada yang butuh daya tahan bagus, ada yang butuh aditif bagus. Mungkin ada yang pingin tengah-tengah juga, dan tengah-tengah ini juga setiap orang pasti beda-beda. Yang ini kurang halus, yang ini kurang lega gitu ya. Untuk penulis sendiri yang paling cocok itu ya pakai campuran 20% minyak goreng. Tentu itu kalau oli sebelumnya sama ya, kekentalannya atau hampir sama. Kalau olinya jauh lebih encer kayak ya yang sekarang terjadi ini, oli sebelumnya itu adalah oli Daytona yang secara kekentalan tertulis 10W40, tapi yang
Penulis ukur dibanding oli 10W40 ternyata jauh lebih encer. Jadi penulis melakukan uji kekentalan oli NS molybdenum dan Ravenol TSI kalau nggak salah ketemu angkanya 1,9 detik. Butuh waktu bola jatuh ke dasar. Nah, untuk oli Daytona itu butuh 1,4. Jadi oli Ravenol TSI dan oli NS molybdenum yang 10W40 itu butuhnya 1,9 detik. Bu 1,9 berapa ya? Ada beda sedikit kalau nggak salah. 1,9 berapa gitu. Nah, yang oli Daytona butuh 1,4. Sayangnya penulis nggak punya oli 10W30, jadi nggak bisa membandingkan. Tapi minyak goreng itu kalau nggak salah 0,9 ya, 0,9 detik. Sudah hampir sama encernya dengan minyak goreng. Ya jadi anggap aja 0W30 mungkin itu harusnya ya nggak sesuai bungkus. Jadinya ya, olinya terlalu encer untuk motor penulis. Dan ya jadinya oli yang penulis pakai sekarang yang 15% minyak goreng itu terasa terlalu encer, jadi suara gelidikannya rotok akeh. Cuma ya penulis sekarang pakai Sado SGR cuma 1 saset. Walau rekomendasinya 3 saset, penulis cuma pakai 1 saset. Kenapa cuma 1 saset? Ya karena dari pengalaman saja. Jadi pengalaman sebelumnya penulis pakai apa ya, Fastron. Pakai Fastron ya emang ya terasa bahwa kalau pakai cuma 1 saset efeknya hilang setelah 200 atau 100 km pakai. Jadi mulai dari 100 km pakai efeknya hilang. Ya wis penulis tambahkan lagi yang berikutnya 300 kilometeran hilang kalau nggak salah, terus tambah lagi. Jadi rekomendasi Sado SGR yang memakai 3 saset ya sepertinya karena olinya yang bakal bereaksi dengan aditifnya. Rasanya kalau pas pakai Sado ketika efeknya ada itu adalah engine brake sangat minim. Jadi terutama dari engine brake-nya itu loh betul-betul minim, nelunyur gitu ya. Tentu ya ketika gas dilepas RPM mesin nggak cepet turun juga ya, seperti sekarang ini nggak langsung nggak ngerem, mesinnya nggak ngerem. Tapi yang terutama ya engine brake ya yang terasa minim sekali. Tentu di kecepatan lain juga licin. Yang juga terasa itu adalah suara mesin yang halus. Tentu suara mesin halus ini hubungannya dengan asak-asak ya, hubungannya dengan pergeseran antara logam dengan logam. Jadi kayak gesekan noken as, gesekan antara piston dan silinder, yang seperti itu ya, yang minim ya. Terus ya getaran juga minim karena gesekan minim. Jadi karena gesekan minim, ya getaran juga minim. Jadi yang terasa sekarang adalah suara asak-asak minim. Tentu efeknya nggak spontan ya, efeknya pelan-pelan, efeknya nggak langsung moro-moro hilang semua, senyap semua, karena butuh ada proses rupanya. Ya penulis sendiri pertama pakai di kilometer 10 sampai 40 merasa agak kecewa. Kenapa? Karena suaranya mesin kok kasar ya. Tapi terus makin hari sekarang sudah 147 km. Terasa wah halus ya sekarang mesinnya. Jadi lebih halus daripada sebelumnya. Memang ya orang itu
apa standarnya itu sering berubah ya. Jadi untuk mengetahui suara kasar itu sulit ya kalau kita itu hanya membandingkan dengan motor kita sendiri. Jadi walau mungkin suaranya sudah lebih halus dari sebelumnya, kita sendiri nggak sadar. Baru sadar kalau kita sudah membandingkan dengan motor lain. Membandingkan dengan motor lain, oh kok ternyata sekarang motornya jauh lebih senyap daripada motor-motor lain. Sebelumnya sama atau bahkan lebih kasar gitu ya. Jadi awal-awal itu juga sebenarnya kasarnya itu kasar ya apa ya, kasar bukan dari gesekan silinder dan piston, karena sebelumnya kan penulis ganti olinya menunjukkan ini loh suara apa silinder dan pistonnya asak-asaki keras, dan ini tidak ada suara itu sama sekali. Ada suara kayak berisik, sumbernya ya bukan dari situ. Yang ternyata itu karena persepsi penulis tentang suara kasar halus bergeser. Jadi sebenarnya yang menurut penulis kasar itu sudah lebih halus dari sebelumnya. Nah, ketika suara mesin jadi lebih halus ini, suara-suara lain yang sebelumnya nggak kedengaran jadi kedengaran. Contoh suara kelidikan. Suara kelidikan jadi sangat sangat mengganggu ya. Jadi ketika menyalip kendaraan lain terdengar kelidikan gitu ya. Tapi kemudian kan penulis ngedit video yang sebelumnya pakai 1 SGR ini ya. Penulis dengerin lagi dibandingkan dengan suara yang sekarang. Ternyata beda ya. Beda. Jadi ketika sudah pakai 1 SGR ini kelidikannya apa ya? Jadi lebih terdengar, tapi suara berisik lainnya berkurang. Beda dari ketika masih misalnya pakai oli Daytona yang nggak cuma kelidikan tok, asak-asake ya ono. Dan ya ini yang penulis dengar dari rekaman video ya. Tentu dengan volume yang agak besar untuk bisa membedakan. Terus yang penulis seneng itu adalah efek 1 SGR ini mengurangi oblaknya bearing. Ya penulis nggak tahu ya bearing penulis itu kondisinya bagaimana. Tapi seringkali kalau sesudah pakai oli jelek, suaranya mesin kemelidikannya nemen gitu ya. Nah, kalau pakai 1 SGR, kelidikan ini bisa akan banyak berkurang. Jadi terutama kalau mesin idling ya. Walau memang kalau didengar-dengerin ono suara kelidikan ya. Tapi secara mayoritas suara mesin jadi jauh lebih hening. Dan yang penulis senang adalah karena efeknya ini juga masih akan terasa walau sudah nggak pakai 1 SGR lagi. Jadi walau sudah nggak pakai dari kondisi mesin masih tetap jadi rapat lagi gitu rasanya. Suara kelotakan macam-macam jadi berkurang. Ya tentu ini kalau masih belum parah ya. Kalau parah ya mestinya ya nggak iso balik lagi. Tapi dalam kondisi ringan ini lumayan lah bisa balik jadi halus lagi gitu. Karena ya opsi lainnya kan cuma bongkar mesin, ganti part. Pakai sadu nggak begitu. Penulis ini nggak dibayar, tapi ya penulis cuma kasih rekomendasi daripada bro ini nyoba produk lain yang katanya bisa nambal kerak, bisa memperbaiki kondisi mesin, tapi ya ternyata nggak sesuai harapan. Contoh produk itu ya Lupromax, ya apa jenenge, Ceratek, Nano Energizer. Mungkin banyak ya yang merasa oh sadu itu mahal.
memang ya Sado itu mahal. Jadi yang apa? Yang ditawarkan itu seringkali yang 150 satu suntikan gitu ya. Nah, penulis pakainya yang sasetan. Sasetan ini ya sebenarnya harus pakai 3 ya. 3 150. Satu buah 50.000. Nah, ternyata penulis temukan kalau olinya pakai meseran SE40, kita cuma butuh 1 saset, nggak butuh 3 saset. Jadi ya itu ya cara ngiritnya. Dibanding dengan Nano Energizer yang harganya sekitar 100.000, dibanding dengan pakai Ceratec ya yang mungkin satu dosisnya lebih murah, cuma 50.000. Tapi dari efek nggak ada ya yang bisa mengalahkan Sado SGR, terutama dari efek ketika sudah tidak pakai lagi. Jadi yang aditif lain-lain itu menuntut orang untuk selalu pakai aditif tersebut, menuntut selalu pakai terus gitu ya. Memang kayak Nano Energizer ada efeknya, tapi kalau di motor ini ya efeknya akan hilang setelah motor dipakai di atas kecepatan 40 km/jam. Jadi begitu dipakai ngebut sedikit hilang sudah efeknya. Untuk yang Ceratec, nah itu efeknya malah lebih ngeri lagi ya. Kenapa? Karena kok harus butuh dipakai setelah 1000 km baru terasa. Nah itu jauh sekali ya di bawah efeknya kayak misal Sado SGR ini. Tapi pakai Sado SGR ini ada keterbatasan. Seperti misalnya kalau soal Vapor Oli atau fuel dilution, sulit untuk mengatasi itu. Karena rupanya butuh gesekan yang menghasilkan panas luar biasa. Sementara di piston sepertinya nggak terjadi seperti itu. Dan juga karena ada bensin juga, jadi ya kurang begitu efektif lah untuk mengurangi Vapor Oli atau fuel dilution. Kalau untuk mengurangi Vapor Oli atau fuel dilution, sepertinya aditif bensin itu yang lebih efektif. Jadi ada beberapa aditif bensin yang membentuk gam, membentuk lapisan keras di sekitarnya piston dan silinder. Nah, itu bisa membantu meningkatkan kompresi, membantu mengurangi Vapor Oli, membantu mengurangi fuel dilution. Tapi tentu yang seperti itu apa ya? Kalau terlalu over bisa menimbulkan efek samping. Jadi pistonnya bisa ngejim ya misalnya. Karena ya itu kemungkinan efeknya sama ya dengan pakai castor oil, yang kalau terlalu lama diameter pistonnya makin lama makin besar karena ketumpukan sama gam yang terbentuk oleh reaksi minyaknya dengan bensin. Pemaneh ya wes lah, itu saja. Jadi kalau untuk cari yang paling halus ya paling enak, penulis itu jauh lebih seneng kalau ramuannya Sado. Tapi penulis nggak pakai terusan karena ya itu tadi, karena modelnya bakal numpuk. Jadi kalau suara mesin sudah halus banget, penulis nggak akan pakai Sado lagi. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.